Shalom saudara-saudariku, kita lagi akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Namun mari kita awali dengan doa bersama. Bapa di surga, berkatilah kami untuk belajar pelajaran firman-Mu pada jam dan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran kita Rabu malam ini adalah tanggal 18 Januari, memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Sekali lagi pertanyaan, memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Nah, banyak yang bertanya, persepuluhan itu akan diambil dari pendapatan kotor atau bersih. Apa yang dimasukkan dengan pendapatan kotor atau bersih? Mungkin pendapatan yang diterima belum dipotong pajak ataupun juga tagihan-tagihan yang lainnya, maka itu dinamakan dengan pendapatan kotor. Tetapi kalau sudah dipotong mungkin dengan pajak, sudah diambil pajaknya dan yang lainnya, maka mungkin itu yang dinamakan dengan pendapatan bersih. Nah, persepuluhan diambil dari pendapatan kotor atau bersih, itu pertanyaan. Nah, di dalam cerita 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16, ya, cerita tentang seorang janda yang melayani akan hamba Tuhan Nabi Elia. Nah, janda di Sarfat telah diberitahu oleh Tuhan bahwa hamba Allah sementara dalam perjalanan untuk menemuinya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9, ketika Elia tiba, wanita itu menjelaskan kepadanya atau keadaannya yang sangat sulit. Pertama, Elia meminta air minum dan kemudian menambahkan, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan ayat 14. Apakah hal ini menggambarkan cinta dirinya Elia, atau hanya sekedar menguji iman daripada janda itu? Dalam kenyataan, hal itu membiarkan janda tersebut menunjukkan imannya. Jawabannya seharusnya jelas. Jadi ini ide intinya tentang pendapatan kotor atau bersih. Adalah, katanya, terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskannya. Jadi persepuluhan kita akan ambil apakah dari pendapatan kotor atau bersih. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa itu terserah dari masing-masing kita yang memutuskannya. Yang penting kita mengambil, katanya, persepuluhan. Gereja tidak memerintahkan apa yang harus kita lakukan, dan memang demikian. Pada akhirnya kita masing-masing perlu membuat pilihan kita sendiri, dan apa saja yang kita lakukan, kita tidak boleh menghakimi mereka yang bertindak berbeda. Masing-masing kita secara individu harus menjawab kepada Allah, hanya Allah saja, untuk apa yang kita pilih. Karena setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri, dan biarkan dia memberi sebagaimana yang direncanakan dalam hatinya. Dalam buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 469. Dari mana kita ambil? Ambillah sesuai dengan pilihan hati kita. Dari pendapatan yang kita dapatkan, kita mengambil, kita mengasingkan 1/10 atau persepuluhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Malam ini kami serahkan istirahat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, curahkan berkat yang limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.